Selamat datang di Tanghai Channel. Bayangkan Anda lagi menatap sebuah daftar panjang, isinya ada 32 rumus matematika yang super rumit, dan ada yang bilang ke Anda, besok pagi ini semua harus hafal untuk ujian. Wah, itu sih mimpi buruk ya? Benar-benar mimpi buruk. Jantung Anda pasti langsung berdebar kan? Telapak tangan mulai keringat dingin. Nah, buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang, itu tuh persis banget sama yang dirasain jutaan orang di seluruh dunia pas mereka belajar bahasa Inggris. Dan tiba-tiba disodorin tabel raksasa yang namanya tenses. Iya, 32 bentuk waktu. Itu angka yang lumayan bikin syok buat pemula. Banget. Jujur aja ya, pas saya inget-inget lagi zaman SMA dulu, disuruh ngafal daftar irregular verbs atau kata kerja nggak beraturan, itu rasanya kayak ditinggal di hutan lebat tanpa kompas. Semuanya kayak aturan acak yang, sengaja dibikin cuma buat nyiksa murid gitu loh. Anda tuh sama sekali nggak sendirian ngerasain hal itu, sumpah. Banyak banget orang yang ngelihat tata bahasa asing, ya terutama tensis ini, kayak tumpukan buku tua yang berdebu dan berantakan. Iya, kayak nggak ada logikanya sama sekali kan. Cuma pengecualian ditambah pengecualian lagi. Betul. Tensis itu sering banget jadi, ya bisa dibilang, definisi mutlak dari rawa-rawa kebingungan dalam belajar bahasa. Sangat berlumpur, hahaha. Dan, justru karena itulah eksplorasi mendalam kita hari ini tuh bakal berasa kayak sebuah pencerahan. Jadi hari ini kita bakal ngebedah sebuah panduan visual yang menurut saya sih luar biasa banget. Judulnya Sistematisasi 32 Tenses Bahasa Inggris, Panduan Komprehensif Rumus Tata Bahasa. Ya, Anda nggak salah dengar kok. 32. Tapi tunggu dulu, jangan panik ya. Misi diskusi kita kali ini tuh sama sekali bukan buat nyuruh Anda ngafalin 32 aturan terpisah itu. Nggak, tenang aja. Sama sekali bukan itu tujuannya. Iya, fokus kita hari ini adalah ngejelasin gimana sih cara pakai dan memahami setiap tenses ini. Kita bakal bongkar satu rahasia besar, bahwa bahasa Inggris itu sebenarnya adalah sistem modular yang sangat logis. Tepat banget. Dan kalau saya boleh bantu nenangin Anda yang lagi dengerin, tarik napas dalam-dalam dulu deh. Apa yang ada di panduan visual ini tuh benar-benar mengubah sesuatu yang tadinya kelihatan kacau balau, menjadi sebuah matriks yang sangat elegan. Matriks yang elegan ya, saya suka istilah itu. Ya, karena ini tuh bukan daftar hafalan, ini tuh lebih ke sistem koordinat. Kalau Anda udah paham beberapa prinsip dasarnya, Anda bisa langsung buang buku hafalan tensis Anda ke tempat sampah. Wah, janji yang berani nih. Oke, mari kita mulai ngebedah ini. Sebelum kita merakit mesin yang kompleks ya, mesin dengan 32 variasi ini, kita kan harus ngenalin dulu komponen dasarnya, ya kan? Betul, kita nggak bisa baca peta harta karun kalau nggak ngerti legendanya. Nah, persis. Di pojok kiri atas panduan ini tuh ada bagian legenda dan simbol kata kerja. Di sini kita dikenalin sama 4 bahan baku utama. Ada V untuk infinitif atau kata kerja dasar, terus VED atau V2 untuk masa lampau, terus PP untuk past participle, dan yang terakhir VING untuk present participle. Benar. Nah, mari kita stop bentar di sini, karena ini krusial banget. Alasan kenapa bahasa Inggris kerasa ribet banget buat pemula, tuh sebenarnya karena bahasa ini sangat modular. Maksudnya modular itu kayak blok-blok gitu ya? Iya, beda sama beberapa bahasa lain yang, bikin kata yang sama sekali baru buat tiap perubahan waktu. Kalau bahasa Inggris tuh mendaur ulang bagian-bagian kecilnya. 4 simbol yang Anda sebutin tadi, V, V2, PP, sama VING, itu blok fondasinya. Kayak bahan dasar mentah di dapur dong. Tepung, telur, gula gitu. Anda nggak bakal bisa bikin kue tanpa mereka. Analogi yang pas banget. Tapi kan punya bahan mentah aja nggak ngejamin kita bisa bikin kue enak kan? Nah, disinilah panduannya nunjukin taring. Tepat di sebelah legenda tadi, ada kotak yang namanya struktur inti aspek tata bahasa. Ini nih yang paling penting dari semuanya. Iya, dan ini yang bikin saya lumayan kaget pas baca. Di situ dibilang kalau terlepas dari masa apapun yang lagi kita omongin, mau itu ratusan tahun yang lalu atau imajinasi di masa depan, ada 3 struktur inti yang sifatnya tuh mutlak. Betul sekali. Ini tuh ibarat hukum fisika di linguistik. Ada 3 pilar yang pokoknya nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, untuk menyatakan aspek kontinu atau sesuatu yang sedang berlangsung. Oke, yang sedang berlangsung. Anda itu selalu, garis bawah ya, selalu butuh kombinasi be ditambah verb ing. Kedua,
Buat aspek pasif, Anda selalu butuh kombinasi be ditambah PP. Be ditambah PP untuk pasif. Berarti kalau saya gabungin dua-duanya gimana tuh? Nah, itu dia hukum yang ketiga. Kalau Anda menggabungkan keduanya jadi pasif continue, maksudnya sesuatu yang sedang dikenai tindakan, rumusnya itu hasil kawin silang yang logis banget, yaitu be ditambah being ditambah PP. Sebentar, di sini saya butuh pembuktian nih. Teori ini kan kedengarannya indah banget di atas kertas, tapi mari kita tes di dunia nyata. Boleh, silakan kita tes. Oke, kalau saya sebagai pemula mau bilang buku itu sedang dibaca. Gimana sistem matriks ini mencegah saya bikin kesalahan konyol? Karena dulu saya pasti cuma nerjemahin kata per kata tuh. Pertanyaan bagus banget. Mari kita pakai hukum fisika kita tadi. Anda mau bilang sesuatu yang sedang terjadi, kan? Itu continue. Iya, sedang dibaca. Terus dikenai tindakan juga, berarti pasif. Tepat. Jadi Anda butuh struktur pasif continue. Coba ingat, apa rumus mutlaknya tadi? Rumusnya itu be ditambah being ditambah PP. Nah, sekarang kata kerjanya kan membaca atau read. Bentuk past participle atau PP dari read itu apa? Tetap read tulisannya, tapi dibacanya read. Pinter. Jadi bagian belakang kalimat Anda itu udah terkunci nih. Being read. Udah, itu nggak usah diotak-atik lagi. Oh, wow. Oke. Sisanya, Anda tinggal nyesuaiin kata be di bagian depan sama subjeknya. Karena subjeknya buku itu atau the book dan terjadinya di masa sekarang, maka be-nya pakai apa? Pakai is, karena tunggal kan? Jadi kalau digabung semuanya, the book is being read. Wah. Gimana? Kerasa kan bedanya? Gila sih ini. Saya tuh nggak perlu ngafalin satu rumus panjang yang rumit cuma buat situasi itu. Saya cuma ambil resep dasar, B ditambah being ditambah PP. Terus, tinggal mengganti B-nya aja. Persis banget. Dan yang barusan Anda lakuin itu adalah pakai apa yang sering saya sebut sebagai mesin waktu dalam tata bahasa Inggris. Mesin waktu. Maksudnya auxiliary verbs itu ya? Iya. Kata kerja bantu kayak is, am, are, was, were, have, had, itu tuh semuanya bertindak sebagai mesin waktu. Mereka lah yang memikul beban buat ngasih tahu pendengar kapan sih peristiwa itu terjadi. Terus kata kerja utamanya ngapain dong? Nah, kata kerja utamanya entah itu being atau PP, mereka cuma duduk manis jadi penumpang. Nggak berubah sama sekali. Makna tindakannya tetap utuh. Jadi kata kerja bantu yang kerja keras, nyetir ngelewatin waktu, sementara kata kerjanya cuma nyantai aja di kursi penumpang. Konsep ini masuk akal banget sih. Sangat meringankan beban memori kita kan? Iya banget. Nah, karena sekarang kita udah paham resep dasarnya, mari kita transisi ke garis waktu yang paling sering kita pakai sehari-hari nih. Masa sekarang sama masa lalu. Oke, mari kita masuk ke area matriksnya. Simple present sama simple past. Silakan, gimana panduan ini menjelaskannya? Kita mulai dari yang paling dasar banget ya. Kalau Anda mau bilang soal fakta atau kebiasaan di masa sekarang, Anda pakai V atau kata kerja dasar. Kadang ditambah S atau S tergantung subjek. Contohnya kayak I work, gitu kan? Sangat straightforward. Betul. Nah, pas Anda mau ceritain hal yang udah berlalu, mundur ke simple past, Anda tuh nggak usah rombak kalimatnya gede-gedean. Cukup ubah bentuk kata kerjanya jadi VED atau V2. Berarti langsung aja jadi I worked. Ya, ini emang masih kerasa gampang sih buat pemula. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Saya udah bisa nebak arahnya kemana nih. Iya, disinilah banyak orang termasuk saya sendiri zaman dulu mulai nyerah belajar bahasa Inggris. Yaitu pas kita geser ke kategori perfect, present perfect tense. Sang jembatan waktu. Banyak yang bingung loh, apa sih maksudnya sempurna atau perfect di sini? Kenapa kita harus bilang I have finished my homework dan nggak sekedar I finished my homework pakai simple past? Kan dua-duanya sama-sama udah kelar. Ini kebingungan klasik yang wajar banget terjadi. Kunci buat paham perfect tense ini tuh satu. Anda harus sadar kalau ini bukan cuma ngomongin masa lalu. Terus ngomongin apa dong? Ini tuh soal ngebangun jembatan antara masa lalu sama masa kini. Gini, pas Anda pakai simple past, I finished my homework, kejadiannya tuh udah mati. Udah terkubur di masa lalu. Nggak ada urusannya lagi sama sekarang. Oke, udah selesai dan putus hubungan. Bener. Tapi, begitu Anda pakai I have finished my homework, Anda tuh sebenarnya lagi bilang, saya udah nyelesain PR ini di masa lalu loh. Dan akibatnya masih relevan sampai detik ini.
Nih, PR-nya ada di depan saya, udah siap. Ah, jadi ini tuh soal relevansi ya. Kalau saya lihat rumusnya di panduan ini, present perfect kan have atau has ditambah PP. Berarti have di sini tuh ibarat jangkarnya di masa sekarang. Betul sekali, jangkar di masa kini. Dan si PP ini yang nunjukin kalau pekerjaannya itu emang udah paripurna atau selesai. Wah, ini logis banget. Terus, coba lihat betapa sistematisnya hal ini. Kalau Anda mau ganti kalimat tadi jadi past perfect, Anda nggak perlu ngebongkar seluruh kalimatnya. Saya cuma perlu puter dial mesin waktunya kan? Tepat. Anda nggak usah nyentuh kata kerja utama yang PP itu. Coba, apa bentuk lampau dari have? Had. Ya, jadi have atau has ditambah PP secara otomatis berubah jadi had ditambah PP. Jadinya, I had finished. Udah sesederhana itu. Ini bener-bener nunjukin kenapa sih bahasa Inggris didesain kayak gini. Super efisien. Saya harus ngaku sih, ngejelasin kenapa ini terjadi bener-bener ngasih momen aha yang kuat banget. Dan kalau konsep mesin waktu ini ditarik ke kolom pasif yang kita bahas di awal tadi, wah ini secara visual memuaskan banget. Coba Anda jabarkan, gimana visualisasinya? Gini, kita kan udah tahu pasif itu hukum mutlaknya be ditambah PP. Di masa kini, be itu is, am, atau are. Jadi rumusnya is, am, are ditambah PP. Contohnya, the cake is eaten. Kue itu dimakan. Terus, kalau kuenya dimakan kemarin? Ya, kita tinggal ganti be-nya ke bentuk lampau. Jadi was atau were. Kalimatnya berubah jadi the cake was eaten. Dan si PP, kata eaten itu benar-benar nggak gerak 1 inci pun. Persis. Elemen tindakannya tuh kayak sauh kapal yang kokoh nancep di dasar laut. Nah, si kata kerja bantunya ini yang nari-nari di atas ombak ngikutin waktu. Analogi yang puitis banget ya. Tapi emang gitu cara kerjanya. Inilah cara Anda pakai tenses tanpa harus stres ngapalin puluhan rumus cara membabi buta. Luar biasa. Berarti kita udah menaklukkan area kenyataan nih, yaitu masa kini dan masa lalu. Tapi manusia itu kan makhluk yang hobi ngelamun ya, suka cemas juga. Suka mikirin hal yang belum tentu kejadian ya. Nah itu, kita tuh terus-terusan ngomongin hal yang belum terjadi atau skenario imajinatif. Pertanyaannya, apa sistem matriks ini cukup sakti buat nanganin waktu yang murni hipotetis? Mari kita loncat ke baris masa depan atau future dan pengandaian atau conditional. Oke, ini tuh biasanya titik di mana banyak sistem tata bahasa mulai rontok. Tapi, matriks kita ini bakal bertahan dengan brilian. Cuma, buat paham 2 baris ini, kita harus pakai analogi baru. Oh, kita ninggalin mesin waktu nih? Sementara aja. Pas kita masuk ke ranah future dan conditional, kita berurusan sama yang namanya modals. Kata-kata kayak will, shall, would, should. Oke, modals. Anggaplah modals ini tuh kayak lensa warna-warni di kamera Anda. Lensa kamera? Wah, ini menarik. Coba jelasin lebih jauh. Bayangin Anda lagi motret sebuah objek. Katakanlah ada orang lagi makan apel. Tindakannya kan sama aja tuh. Tapi kalau Anda pasang lensa will, Anda lagi ngasih filter yang namanya fakta yang pasti di masa depan. Maksudnya kita yakin banget itu bakal kejadian? Betul. Jadinya, he will eat the apple. Tapi, begitu Anda copot lensa will dan diganti sama lensa would, warna kalimatnya langsung berubah. Berubah jadi pengandaian. Iya, jadi kemungkinan imajinatif atau kondisional. Tindakan makan apelnya nggak berubah, cuma perspektif kepastiannya aja yang geser. Jadinya, he would eat the apple, misalnya, if he were hungry. Oh, saya suka banget metafora lensa ini. Jadi tindakan mekanisnya tetap sama, kita cuma numpang ganti filternya. Dan ini kelihatan jelas banget loh di bagannya. Coba perhatiin polanya. Ya, kalau kita bandingin future simple yang rumusnya will ditambah V sama conditional simple yang rumusnya would ditambah V, struktur intinya identik 100%. Kita cuma nyopot will dan masukin would. Benar, kelihatan banget kan seberapa konsisten sistem ini? Iya sih. Oke, ini masih gampang dicerna buat bentuk yang simple-simple. Tapi saya pengen kita benar-benar ngetes batas maksimal dari matriks ini. Boleh, Anda menantang bagian yang mana nih? Saya dari tadi ngeliatin satu kotak di ujung kanan bawah panduan ini, namanya aja udah bikin lidah saya keseleo rasanya. Conditional Perfect Continuous dalam bentuk pasif. Iya, sang monster terakhir.
Ya, sang monster. Di panduan ini tuh rumusnya ditulis panjang banget ngalahin kereta api. Coba ya dengerin. Should atau would, have been, ditambah being, ditambah PP. Kedengarannya menakutkan ya? Banget. Buat siapa aja yang ngelihat ini di buku teks tanpa ada guru yang ngejelasin fungsinya, ini teror murni. 6 kata berjejer cuma buat ngebentuk satu struktur waktu. Saya tantang Anda nih, buktiin kalau ini bukan aturan acak yang sengaja dibikin buat mempersulit hidup. Oke, tantangan diterima. Dan satu lagi, emang ada ya orang di dunia nyata yang sungguh-sungguh ngomong pakai ginian? Mari kita ciptain momen pencerahan buat Anda dan pendengar nih. Pertama, ada nggak sih yang ngomong gini? Jawabannya ada, walau emang konteksnya sangat spesifik. Contohnya kayak gimana tuh? Bayangin skenario ini. Ada seorang wali kota yang lagi diwawancara soal proyek jembatan yang mangkrak bertahun-tahun lalu gara-gara dananya dikorupsi. Dia pengen bilang, secara hipotetis, di masa lalu, proses pembangunan jembatan itu tuh seharusnya sedang berlangsung. Kalau di bahasa Indonesia kira-kira jadinya, jika dananya turun, jembatan itu akan sedang dibangun pada saat itu. Gitu ya? Pas sekali. Kalimat yang sangat spesifik, tapi masuk akal banget kan buat bahan evaluasi masa lalu. Iya sih, logis. Terus bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggrisnya bakal bunyi gini. The bridge would have been being built. The bridge would have been being built. Ya ampun, itu keriting banget di telinga. Dari mana sih asal semua susunan kata ini? Mari kita perteli monsternya sekarang. Ayo, kita bongkar ini kayak tumpukan balok Lego dasar. Udah siap? Siap. Mari kita pisahin balok-balok Legonya. Kita mulai dari bagian pertama. Conditional perfect. Kalau Anda ingat, buat bikin pengandaian di masa lalu yang udah selesai, kita butuh lensa pengandaian, yaitu would. Oke, would masuk. Ditambah sama elemen perfect, yaitu have ditambah PP. Jadi balok pertama kita adalah would have ditambah PP. Nah, PP dari apa? Karena ini nyambung ke continuous, kita butuh kata kerja be. Bentuk PP dari be adalah been. Jadi, balok pertama kita berhasil kebentuk. Would have been. Oke, saya ngikutin. Would have been. Itu kayak ngunci konteks kalau kita lagi ngomongin skenario imajiner di masa lalu. Tepat banget. Sekarang kita butuh balok kedua. Jembatan ini kan sedang dibangun. Berarti pasif continue. Coba tarik lagi ingatan ke hukum fisika linguistik kita di awal tadi. Rumus dasar pasif continue apa? Be ditambah being ditambah PP. Nah, perhatiin ya. Disinilah keajaiban Legonya kejadian. Kita punya balok pertama yang ujungnya itu kata been. Yang mana sebenarnya adalah bentuk PP dari kata B, kan? Iya benar. Dan kita punya balok kedua yang awalnya tuh harus dimulai dengan kata B, yaitu rumusnya B ditambah being ditambah PP. Kedua ujung balok ini saling mengunci satu sama lain. Tunggu, maksudnya been itu nyambung langsung? Iya, been itu berfungsi ganda. Dia menuhin syarat perfect di balok pertama, sekaligus dia bertindak sebagai B pembuka buat syarat pasif continue di balok kedua. Jadi, setelah been, kita cuma tinggal nyelipin sisa balok keduanya. Ya ampun, sisa balok keduanya kan being ditambah PP. Betul. Wow. Jadi kalau digabung dia jadi would have been, terus disambung sama being ditambah PP, yang mana PP-nya adalah kata built, menghasilkan would have been being built. Tepat 100%. Kelihatan nggak sekarang gimana semuanya tuh saling terkait dengan sempurna? Kelihatan banget. Nggak ada satupun kata di sana yang ditaruh asal-asalan. Nggak ada pengecualian yang aneh-aneh. Setiap elemen punya fungsi mutlaknya sendiri. Gila sih. Would buat ngatur lensa pengandaian, have been menandakan kesempurnaan atau refleksi masa lalu, being menjaga prosesnya biar tetap berkelanjutan, dan kata kerja utama build sebagai PP mengunci sifat pasifnya. Ini tuh bukan monster. Ini mahakarya arsitektur linguistik. Saya sampai merinding loh dengernya. Beneran, jujur aja. Pas Anda nerjemahin rumus yang kelihatan abstrak itu jadi kalimat nyata, the bridge would have been being built, dan kita bisa ngelihat gimana tiap kata itu tuh kayak roda gigi yang punya fungsinya sendiri. Merubah persepsi banget kan? Sangat ngubah cara saya ngelihat bahasa Inggris. Rumus ini tuh sama sekali bukan buat dihafal mati. Ini tuh murni soal merakit komponen buat nyampein nuansa waktu yang super presisi. Nah, itu dia. Alasan kenapa panduan visual ini tuh berharga banget. Saya pengen banget nekenin ke Anda yang lagi dengerin, mulai hari ini juga, berhenti ngelihat daftar tenses sebagai deretan panjang dari nomor 1 sampai 32 yang harus dihafal dari atas ke bawah. Setuju. Itu cuma bikin kita frustrasi aja. Betul.
mulailah ngelihatnya sebagai sebuah sistem koordinat. Persis banget kayak sumbu X dan Y di grafik matematika. Oh, saya suka nih visualisasi koordinat ini. Bisa tolong pandu kita gimana cara ngebayangin grafiknya? Tentu. Bayangin sumbu vertikalnya yang garis dari atas ke bawah itu adalah waktu kejadian. Apakah ini masa kini, masa lampau, masa depan, atau pengandaian? Nah, itu bakal nentuin Anda ada di baris mana. Oke, itu untuk barisnya. Terus sumbu horizontalnya? Sumbu horizontal yang dari kiri ke kanan itu sifat atau kondisi dari kejadiannya. Apakah kejadiannya itu sederhana atau simple? Apakah sedang berlangsung alias continuous? Atau udah selesai tapi masih relevan, yaitu perfect? Atau malah kejadiannya itu pasif? Oh, paham. Sifat kejadian ini yang nentuin kita ada di kolom mana. Persis. Jadi kalau saya mau ngomong sesuatu pakai bahasa Inggris, saya tuh cukup nanya ke diri sendiri dua hal dasar ya. Kapan ini terjadi dan gimana sifat kejadiannya? Baris dan bagaimana untuk kolom, Anda tuh cuma perlu narik garis lurus dari dua titik itu. Dan saya jamin, tanpa gagal, Anda bakal selalu nemuin rumus yang tepat, persis di titik persilangannya. Wah, Anda tuh udah nggak lagi nebak-nebak gelap, Anda lagi bernavigasi. ini benar-benar mengubah kepanikan jadi sebuah presisi yang terukur. Mengubah kepanikan jadi navigasi yang terukur, itu kalimat ringkasan yang indah banget sih. Kita benar-benar udah ngelewatin perjalanan yang luar biasa di sesi ini. Sangat seru membedah ini bareng-bareng. Iya kan? Tadi kita ngawalin diskusi dengan perasaan yang lumayan terintimidasi. Ingat masa-masa sekolah pas tata bahasa, rasanya kayak kumpulan aturan gak jelas. Tapi panduan sistematisasi 32 tenses ini ngebuktiin kalau seluruh semesta waktu dalam bahasa Inggris, ternyata bisa direduksi jadi beberapa bahan dasar aja. V, P, PP, sama V-ing. Jangan lupa mesin waktunya. Benar, ditambah mesin waktu kayak is, was, have, had, dan lensa kamera kayak will atau would, kita tuh jadi bisa merakit makna apapun yang kita mau tanpa harus ngapal buta. Rawa-rawa kebingungan yang tadi kita obrolin di awal, ternyata punya jalan setapak yang dibangun dari batu bata logika yang kokoh banget. Asalkan kita mau meluangkan waktu dikit buat ngelihat melampaui permukaannya dan mencari pola dasarnya. Saya tuh selalu percaya, pengetahuan itu paling berdampak kalau nggak cuma diingat di kepala, tapi benar-benar dipahami cara kerjanya di dunia nyata. Sepakat banget. Pemahaman terhadap mekanisme itu tuh kunci sejati dari penguasaan. Dan rasanya ini bawa kita ke penghujung eksplorasi mendalam kita kali ini. Waktu kerasa cepet banget ya? Iya nih, tapi sebelum kita benar-benar berpisah, saya pengen ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan sembari ngelanjutin hari. Silahkan. Gini, kalau sesuatu yang kerasa seorganik, seberantakan, dan sekompleks bahasa manusia, yang mana berevolusi berabad-abad lewat percakapan di pasar, lewat perang, diplomasi, dan pertukaran budaya, ternyata bisa dipetakan ke dalam matriks logika yang sesempurna ini. Menarik. Pertanyaannya, sistem rumit atau kekacauan apa lagi sih dalam kehidupan Anda sehari-hari yang sebenarnya menyimpan rumus sederhana yang elegan, yang mungkin cuma lagi duduk diam di sana, nunggu buat Anda temukan polanya? Wah, itu pertanyaan yang patut direnungkan. Iya kan? Teruslah bertanya, teruslah cari pola-pola itu, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.